Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas polinomial, definisi, kemudian nilai suku banyak, kesamaan suku banyak, kemudian operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas pembagian suku banyak. Yang pertama yang akan dibahas di pembagian suku banyak, kita akan berkenalan dengan bentuk umum dari pembagian suku banyak. Kemudian yang kedua, menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak dengan menggunakan yang pertama cara pembagian bersusun, yang kedua dengan cara Horner, yang ketiga dengan cara Horner-Kino, dan yang keempat dengan cara koefisien tak tentu. Nah, kita ke yang pertama, yaitu bentuk umum dari pembagian suku banyak. Nah, setiap suku banyak itu kita bisa menuliskannya dalam bentuk fx sama dengan px dikali hx ditambah sx, di mana fx-nya ini adalah suku banyak yang akan dibaginya, px itu sebagai pembaginya, hx itu sebagai hasil bagi, dan sx sebagai sisa. Contoh, kalau kita punya suku banyak x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 5 dibagi x dikurangi 1, maka suku banyak ini bisa dinyatakan dalam bentuk x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5 sama dengan pembaginya x dikurangi 1 dikali hasil baginya ditambah dengan sisanya. Hasil baginya berapa, sisanya berapa. Nah, ini yang akan kita pelajari dengan mencarinya menggunakan beberapa metode yang akan dijelaskan. Yang pertama, kita akan membahas pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun. Contohnya, kalau kita punya soal x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan x dikurangi 1, hasil baginya berapa, sisanya berapa. Kita coba bersama-sama menyelesaikan soal ini dengan cara pembagian bersusun. Silakan diperhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita akan kerjakan contoh soal yang pertama. Soalnya itu adalah x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 5 dibagi dengan x min 1. Kita kerjakan soal ini pakai cara pembagian bersusun. Yang akan dibagi itu adalah x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dikurangi dengan x kuadrat ditambah dengan 5. Ini dibagi dengan x min 1. Ibu tulis pembagiannya di sini, hasil baginya. Sekarang langkah pertama yang harus dilakukan adalah x pangkat 5 ini kalau dibagi dengan x, hasilnya berapa? Iya, x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 kemudian dikalikan dengan x min 1 dengan yang ini. Nanti ditulis di bawah dari x pangkat 5. X pangkat 4 dikalikan dengan x dapat x pangkat 5. X pangkat 4 dikalikan dengan min 1, itu hasilnya dapat negatif X pangkat 4. Baru kemudian dikurangi. Ini dikurangi X pangkat 5 dikurangi X pangkat 5 habis. Negatif 3X pangkat 4 dikurangi negatif X pangkat 4. Jadi negatif 3X pangkat 4 ditambah ya.
tambah X pangkat 4. Berarti negatif 2X pangkat 4. Yang bawah diturunkan, min X kuadrat, salin ulang, ditambah dengan 5. Gitu. Baru kemudian yang selanjutnya, negatif 2X pangkat 4 dibagi lagi dengan X. Dapat hasilnya berapa? Berarti hasilnya negatif 2X pangkat 3. Ini ya hasilnya. Kemudian negatif 2X pangkat 3 ini, yang ini, dikalikan dengan X min 1, simpen di bawah ini. Di bawah ini, ya disimpan. Nah, min 2X pangkat 3 dikalikan dengan X, itu berarti hasilnya negatif 2X pangkat 4 ya. Negatif 2X pangkat 4 dikalikan negatif 1 berarti positif 2X pangkat 3. Oke, dikurangi negatif 2X pangkat 4 dikurangi negatif 2X pangkat 4-nya habis. Ini habis. Habis ya. Kemudian yang 0 nggak ada pangkat 3 kan di sini, berarti 0 dikurangi 2X pangkat 3 berarti negatif 2X pangkat 3 yang pangkat 2-nya. Negatif 2X pangkat 2 dikurangi 0 berarti negatif X pangkat 2. 5 dikurangi 0 berarti tambah 5. Gitu ya. Kemudian berlanjut, negatif 2X pangkat 3 dibagi dengan X, berarti dapat negatif 2X pangkat 2. Kalikan lagi dengan X min 1, berarti dapat negatif 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2. Oke, selanjutnya dikurangi. Ini habis nih. Kemudian negatif X kuadrat dikurangi 2X kuadrat berarti negatif 3X kuadrat ditambah dengan 5. Bagi lagi, dapat berarti hasilnya negatif 3X. Kalikan lagi dengan X min 1, negatif 3X-nya. Dapat negatif 3X kuadrat ditambah dengan 3X. Kurangi ya, atas kurangi bawah. Jadi hasil negatif 3X ditambah dengan 5. Negatif 3X ditambah 5 dibagi dengan X min 1 masih bisa? Masih. Hasilnya adalah negatif 3. Berarti di sini negatif 3. Berarti negatif 3X, negatif 3 dikalikan min 1 berarti positif 3. Plus 3. Dikurangi. Ini habis. Yang bilangannya 5 dikurangi 3. Dapat 2. Nah, ini, yang ini nih, ini disebutnya hasil bagi. Berarti hasil baginya itu adalah X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi dengan 3. Itu hasil baginya. Dan yang ini disebutnya sisa. Jadi dari soal ini diperoleh hasil baginya adalah ini. Jadi hasil baginya ini. Nih. Ini adalah hasil baginya dan sisanya adalah ini. Ini sisanya 2. Gitu ya.
Jadi jawabannya adalah hasil baginya adalah X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3 dan sisanya adalah 2. Nah, yang berikutnya untuk contoh yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa dari suku banyak X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Gimana hasil bagi dan sisanya? Kita akan kerjakan contoh ini dengan menggunakan cara pembagian bersusun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua. Soalnya itu adalah X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Ya, kita punya X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Oke, kita mulai X pangkat 5 ini dibagi dengan X pangkat 2 itu dapat hasilnya X pangkat 3. Ingat, kalikan X pangkat 3 dengan pembaginya, dengan ini ya, kalikan. Jadi kita dapatnya X pangkat 5, kemudian X pangkat 3 dikalikan min X, jadi min X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3. Oke, kita kurangi. X pangkat 5-nya habis, ini X pangkat 4, di atas nggak ada ya, berarti 0 dikurangi negatif X pangkat 4, berarti positif X pangkat 4. Nah, X pangkat 3 ini, X pangkat 3, nih, X pangkat 3 dikurangi, ini sama-sama X pangkat 3. X pangkat 3 dikurangi negatif 2X pangkat 3. Jadi tambah ya. Ditambah 3X pangkat 3. X pangkat 2 nggak ada. Jadi turunkan negatif X pangkat 2 ditambah dengan 5. Kemudian berulang, X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, simpen di sini. Hasilnya adalah X pangkat 2. Kali-kalikan lagi. Jadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2. Jadi kita dapat kurangi X pangkat 4-nya habis, 3X pangkat 3 dikurangi negatif X pangkat 3, jadi tambah jadi 4, 4X pangkat 3, ini X pangkat 2, negatif X pangkat 2 dikurangi negatif X pangkat 2. Habis ya. Jadi kemudian 5-nya berarti plus 5. Ulangi lagi 4X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat. Oh, jadi menghasilkan 4X. Tambah 4X. Oke, kalikan. Berarti 4X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 8X. Kurangi X pangkat 2 di atas nggak ada, berarti 0 dikurangi X pangkat 2, berarti 4X pangkat 2 tambah 8X tambah 5. Bagi lagi dengan X kuadrat, berarti di sini dapat 4. 4X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 8.
dikurangi, ini hasilnya berarti 12X ditambah 13. Ini adalah hasil bagi dan ini adalah sisanya. Begitu. Bisa dipahami? Yang berikutnya adalah pembagian suku banyak dengan cara Horner. Perhatikan untuk contoh yang pertama. Yang ditanyakan dari soal ini adalah tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak X pangkat 5 dikurangi 3X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan X dikurangi 1. Untuk cara Horner, langkah pertama yang harus kalian lakukan seperti halnya mencari nilai fungsi, yaitu menuliskan semua koefisien dari suku banyaknya. Nah, koefisien dari yang akan dibagi adalah X pangkat 5, ingat di sini X pangkat 5, pangkat tertingginya, kemudian nanti cek koefisien X pangkat 4-nya, koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 2, koefisien X sama koefisien X pangkat 0. X pangkat 5-nya 1, X pangkat 4-nya negatif 3, X pangkat 3-nya nggak ada berarti 0, X pangkat 2-nya negatif 1, X-nya nggak ada berarti 0, X pangkat 0-nya atau konstanta, koefisiennya adalah 5. Gini. Ini tambah ya. Kemudian yang berikutnya, faktor pengalinya. Yang mana yang faktor pengali? Itu yang akan dibaginya. X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya, faktor pengalinya adalah X sama dengan 1. Simpan di sini faktor pengalinya 1. Seperti biasa, seperti pertemuan kemarin, cara Horner ini tuliskan di bawah, kalikan dengan ini, berarti 1, min 2 ya, dijumlahkan jadi min 2, min 2 kali 1, min 2, jumlahkan min 2, kalikan dengan 1, min 2, jumlahkan min 3, kalikan dengan 1, min 3, jumlahkan min 3, kalikan adalah min 3, jumlahkan 2. Berarti hasil sisanya adalah 2, ini sisa. Yang hasil yang mana? Yang hasil baginya adalah yang ini. Ini hasil baginya. Mulai dari yang pangkatnya terendah, ini konstanta, koefisien konstanta, koefisien X pangkat 1, koefisien X pangkat 2, koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 4. Jadi kita punya hasil baginya. Hasil baginya adalah X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3. Ini hasil baginya dan sisanya adalah 2. Bisa dipahami? Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, soalnya itu adalah 6X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 9 dibagi dengan 2X dikurangi 1. Kita jawab bersama-sama cara pembagian suku banyak ini dengan cara Horner. Oke, koefisiennya mulai dari X pangkat 4, koefisiennya adalah 6, X pangkat 3-nya negatif 3, X pangkat 2, koefisiennya negatif 2, koefisien X-nya 4, konstantanya negatif 9.
Faktor pengalinya berapa? Kita lihat. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti x-nya? X sama dengan 1/2. Oke, pengalinya 1/2 ya. Oke. Di sini 1/2. 6 kalikan 1/2 dapat 3. Jangan lupa ini ke bawah jumlahkan. 0. 0 dikalikan 1/2 dapat 0. Jumlahkan dapat -2. Kalikan dapat -1. Kemudian yang berikutnya dijumlahkan dapat 3, dikalikan dapat 3/2, dijumlahkan -9 ditambah 3/2 berarti 15 negatif 15/2. Ini adalah sisa. Kemudian yang bawah ini adalah hasil. Jadi hasilnya hasil baginya ini untuk pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi hasil baginya 6x pangkat 3, kemudian dikurangi 2x, karena pangkat 2-nya koefisiennya 0. Kemudian ditambah dengan 3. Ini hasil baginya. Dan sisanya adalah negatif 15/2. Tapi hati-hati di sini. Hasil baginya harus dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Nih, karena koefisien dari pembaginya, koefisien dari derajat tertinggi pada pembagi adalah 2. Jadi dibagi ini ya. Dibagi dengan 2. Jadi hasil baginya adalah 3x pangkat 3 dikurangi x ditambah dengan 3/2. Itu hasilnya. Nah, berikutnya contoh yang ketiga adalah menentukan hasil bagi dan sisa dari suku banyak 6x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 9 dibagi dengan x dikurangi setengah. Berbeda dengan yang tadi dibagi dengan 2x min 1, kalau yang sekarang contoh yang ketiga pembaginya adalah x dikurangi setengah. Kita punya langkah yang pertamanya, tuliskan dulu koefisiennya. Koefisien dari x pangkat 4 adalah 6. Kemudian pangkat 3-nya negatif 3. Pangkat 2-nya negatif 2. Pangkat 1-nya 4. Konstanta negatif 9. Faktor pengalinya. X dikurangi 1/2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1/2. Hati-hati di sini pengalinya sama seperti soal sebelumnya 1/2. Tapi lihat walaupun pengalinya sama, tapi itu berasal dari dua pembagi yang berbeda dengan soal sebelumnya ya. Ininya caranya sama 6. 6 kalikan setengah itu dapat 3. 0, 0, negatif 2, negatif 1, 3, 3/2, kemudian ini negatif 15/2. Ini adalah sisa. Hasil baginya
hasil baginya pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi hasilnya 6x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3. Harus dibagi dengan 2 tidak? Apakah harus dibagi dengan 2? Tidak. Kenapa? Karena koefisien di sininya 1. Ini 1 koefisiennya. Kalau tadi walaupun pengalinya 1/2, tapi 1/2 itu berasal dari koefisien X-nya 2. Jadi hasilnya udah gini aja kalau contoh soal yang ketiga. Itu ya. Itu. Nah, tadi udah dibahas beberapa contoh pembagian suku banyak dengan menggunakan metode pembagian bersusun dan dengan cara Horner. Berikutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah diajarkan, silakan mencoba latihan 3 soal ini. Bebas mau menggunakan pembagian bersusun boleh, atau mau menggunakan Horner juga tidak jadi masalah. Silahkan dicoba di rumah masing-masing. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini, kita akan masih lanjutkan ke metode Horner, kemudian ada Horner Kino, kemudian sama pembagian dengan menggunakan koefisien tak tentu di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.